Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Al-Farizi dengan NIM 12330400064. Dalam hal ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Ibu Dr. Sumiati, SH.MH. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu instrumen penting dalam hukum lingkungan hidup, yaitu AMDAL, adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Teman-teman semuanya, apakah kita pernah berpikir bagaimana cara memastikan pembangunan besar seperti jalan tol, pabrik, waduk, tidak merusak alam di sekitarnya? Nah, jawabannya ada pada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi tentang hukum lingkungan hidup, khususnya analisis mengenai dampak lingkungan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian ilmiah tentang dampak besar dan penting dalam suatu rencana kegiatan atau proyek terhadap kegiatan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup. Sederhananya, AMDAL itu seperti tes kesehatan untuk proyek pembangunan agar memastikan apakah proyek ini aman atau tidak bagi lingkungan. Tanpa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, pembangunan bisa beresiko menimbulkan pencemaran, kerusakan ekosistem, bahkan konflik sosial. Jadi, AMDAL bukan sekedar syarat administrasi teman-teman, tetapi sebuah upaya untuk mencegah kerusakan bahkan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Adapun dasar hukum dari AMDAL itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada pasal 22 sampai dengan pasal 31 yang menjelaskan bahwa setiap rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting, maka wajib memiliki yang namanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu, ketentuan teknisnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dengan kata lain, AMDAL memiliki kekuatan hukum yang kuat dan menjadi bagian dari izin lingkungan yang harus dipenuhi sebelum proyek dimulai. AMDAL itu sendiri memiliki beberapa tujuan penting, teman-teman. Yang pertama, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak dini. Yang kedua, memberi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah apakah suatu proyek layak dilanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat atau pelaku usaha. Dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, pembangunan bisa berjalan dengan prinsip berkelanjutan atau sustainable development, yaitu kemajuan ekonomi yang seimbang dengan perlindungan lingkungan atau ekologi. Adapun salah satu contoh yang akan saya ambil adalah pembangunan tol Cisumdawu di Jawa Barat, yang dimana sebelum proyek ini berjalan, dilakukan kajian AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan untuk menilai dampaknya terhadap hutan lindung dan pemukiman warga. Hasilnya, beberapa jalur disesuaikan agar tidak melewati kawasan rawan longsor dan dilakukan program reboisasi serta relokasi warga dengan kompensasi yang adil. Inilah bukti bahwa AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan bukan sekedar formalitas saja, tapi benar-benar memberi pengaruh nyata terhadap arah pembangunan berskala nasional. Akan tetapi, pelaksanaan AMDAL di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya keterlibatan dari masyarakat itu sendiri, kajian yang hanya bersifat formalitas saja, dan lemahnya pengawasan setelah izin dikeluarkan. Padahal tanpa pengawasan,
AMDAL bisa kehilangan maknanya atau kehilangan dari diksi atau maksud dari AMDAL itu sendiri. Sebagai calon dari ahli hukum atau praktisi hukum, kita punya peran penting untuk mengawal dan mengkritisi pelaksanaan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan demi keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup. Teman-teman sekalian, AMDAL bukanlah penghambat pembangunan, melainkan alat untuk menyeimbangkan kemajuan dan kelestarian. Dengan AMDAL, kita bisa membangun tanpa merusak, maju tanpa mengorbankan alam. Mari kita jaga bumi kita, karena bumi bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.